Soal masuk dan tidak masuk di prolegnas, saya kira itu kan ini, Mas Amir, memang itu kewenangan dari DPR lah ya. Untuk. Tapi bukan berarti pemerintah tidak bekerja untuk bagaimana merumuskan perubahan-perubahan yang terkait dengan undang-undang ITE itu. Sejak Presiden memberikan satu statement yang cukup tegas untuk melakukan revisi terhadap undang-undang itu. Itulah sebabnya maka ada 2 kementerian sekarang yang sedang menggodok kemungkinan perubahan-perubahan itu. Gitu. Nah, walaupun prolegnas tidak ada, mungkin di periode berikutnya bisa langsung ini. Yang pertama itu adalah dari Menko Polhukam. Sudah ada tim yang menyiapkan itu. Yang kedua dari Kominfo, Kementerian Kominfo, itu juga menyiapkan itu. Menyiapkan mengenai kemungkinan perubahan-perubahan itu. Nah, nanti itu kan biasanya sebagai drafting, kemudian disatukan ya, bisa disatukan, lalu kemudian tinggal nanti apakah perubahan itu apakah dari inisiatif DPR ataukah inisiatif dari pemerintah. Dari sisi pemerintah kira-kira seperti itu. Ada disiapkan konsep yang cukup matang lah, kira-kira gitu. Pemerintah menyiapkan itu. Bahkan sebenarnya langkah yang ketiga yang dari pemerintah itu, Kapolri sendiri kan sudah membuat edaran. Yang salah satu substansinya itu pertama bahwa edaran itu menyatakan kalau terjadi sengketa yang berhubungan dengan undang-undang ITE itu diharapkan bisa diselesaikan secara damai. Gitu. Jadi jangan ada konflik, tapi bisa diselesaikan secara damai. Dan diharapkan juga dalam proses damai itu sebenarnya bagaimana pemerintah dalam pihak keamanan polisi, karena itu adalah edaran dari Kapolri, punya sifat mempelopori ya, untuk bagaimana agar terjadi tidak saling gugat dalam konteks hukum. Itu isi edarannya salah satunya. Hal yang lain dari edaran itu yang juga tidak kalah penting bahwa polisi diharapkan oleh Kapolri tidak menerima aduan mengenai hal yang terkait dengan undang-undang ITE tadi itu, kalau aduan itu tidak langsung dari orang yang bersangkutan yang datang ke misalnya ke polisi. Kalau misalnya Wapres merasa dihujat gitu ya. Kalau selama ini kan bisa ada satu kelompok orang yang merasa dirugikan lantas menggugat, dan itu terjadilah sengketa hukum dan diproses di pengadilan kan seperti itu. Nah, diproses oleh pihak kepolisian sampai ke pengadilan. Nah, edaran dari Kapolri yang sekarang tidak seperti itu. Harus Wapres sendiri datang ke kepolisian. Sehingga dengan demikian maka edaran ini saya kira cukup memberikan satu suasana yang kondusif ya, yang bisa dimaknai respon yang cukup baik dari himbauan Presiden itu cukup direspon cukup positif oleh Kapolri bagaimana pelaksanaan di lapangan. Nah, terlepas dari persoalan bahwa DPR belum memprioritaskan di prolegnasnya pada tahun ini. Kira-kira seperti itu. Tapi dengan langkah-langkah yang ada itu, insya Allah aduan-aduan yang selama ini terjadi, yang efektif terutama lewat surat edaran Kapolri itu bisa agak meredah. Apalagi nanti tahap berikutnya adalah kita akan mengubah di dalam undang-undang revisi undang-undang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.